Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Sekali lagi Al-Fatihah ya untuk jamaah kita yang dan keluarganya yang pada sakit, semoga Allah mengangkat penyakit-penyakitnya, diampuni oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatih wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamati wa hayya asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Mari kita simak bersama-sama dawuh-dawuhnya atau ucapan-ucapan beliau Sultanul Auliya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang menginjak bab fil Islam, tentang Islam. Ini bagaimana memanifestasikan Islam ini ya secara sufistik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah, al-islamu bitahqiqi syukri lillah fayashkurakallahu. Jadi Islam ini prakteknya adalah mewujudkan syukur kepada Allah, sehingga Allah menerima syukur kita. Kenapa ini kok hubungannya dengan syukur? Satu, ya, kita ini menjadi muslim ya karena anugerah Allah, bukan karena usaha-usaha kita. Oleh karena itu, berislam itu sebagai wujud syukur terima kasih kepada Allah. Kalau seluruh ibadah kita, ya, sholat, zakat, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu sebagai rukun Islam, kemudian muamalah, zikir, ya, haruslah sebagai mewujud rasa syukur kita kepada Allah. Jangan sampai menjadi beban, ya. Karena ini sebagai tahqiqu syukur, berarti kita menjadi muslim itu akibat anugerah, bukan dalam rangka mencari anugerah. Ya, zaman zikir bukan dalam rangka mencari anugerah ini. Seharusnya dalam rangka syukur. Ya, nanti kalau kita mencari anugerah, bisa-bisa zikir kita ini mengakibatkan ini dan itu dari Allah, sedangkan Allah itu musabbibul asbab, sebab dari segala sebab segalanya, dan selama-lamanya Allah tidak pernah menjadi akibat. Nah, ya akibat apa saja. Nah, ini supaya apa? Islam, Allah itu bisa, biar Allah saja yang menerima syukur kita.
Jangan sampai wala islama binifaqin, kata beliau. Jangan sampai Islam kita ada nifak, ada kemunafikan. Kemunafikan itu pasti urusannya fayashkurokan nas, supaya orang terima kasih kepadamu, orang memandangmu ben diarani ini dan itu, biar disebut ini dan itu. Apapun yang kita lakukan, alasan apapun, kalau supaya diarani ini dan itu oleh manusia, oleh makhluk, nifak sedang kita pelihara, itu namanya. Nah itu dawuh beliau, wa in kana la khaira fihi fa inna sahibahu madmumun fil hal. Sama sekali seketika memang tidak ada kebajikan, dan orang munafik, nifak yang kita pelihara ini, orang yang memiliki nifak yang kita pelihara, ya, itu madmumun fil hal, seketika tercela di mata Allah. Karena apa? Dia sedang mengabaikan Allah untuk menerima syukur kita. Kita lebih senang kalau disyukuri oleh manusia. Ya, jadi ini harus menjadi bagian muhasabah kita. Ya, au mu'adzabun fil ma'al, ataupun kalau nggak seketika ya besok pasti disiksa oleh Allah kita ini. Gara-gara kita lebih senang diberi ucapan terima kasih oleh sesama daripada syukur kita yang diterima oleh Allah. Wa in kana au yatuballahu alaih, atau Allah menerima tobatnya. Ya kalau ada nifak muncul, cepat istighfar, cepat, nggak usah ditunda istighfar itu. Ya Allah, aku salah. Ada nafsu ini sedang merangsek di celah-celah jiwaku. Qala Allah Ta'ala yajziyallahu shadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatuba alaihim. Jadi Allah memberi balasan kepada orang-orang as-shadiqin, orang-orang yang benar hatinya ketika menuju kepada Allah. Nifak itu pasti nggak benar karena ada standar ganda, ya, standar ganda di dalam dirinya. Insya'a au yatuba alaihi. Ya, terserah Allah nanti akan disiksa atau orang itu dibikin tobat oleh Allah. Dibikin tobat. Wa hadzal islamu alladhi huwa fi dhahirihi nifaqun wa aqbahu min as-sukhti bi qada'illahi wal jaza'i. Jadi Islam yang disertai nifak artinya performennya, wah Islam performennya alim, performennya soleh, performennya alim, wah performennya orang sufi gitu ya misalnya. Nggak taunya jiwanya penuh dengan noda dan berantakan. Itu ya itu bahu bida sukhti, lebih buruk dibanding nggak suka terhadap takdir Allah yang tidak sesuai dengan selera dia. Orang itu kalau diberi takdir yang nggak sesuai dengan selera itu nggak suka gitu ya. Tapi Allah itu nggak, kalau ada hamba Allah begitu, memang Allah juga nggak suka pada hamba yang seperti itu. Tapi Allah lebih tidak suka lagi orang yang performanya bagus, hatinya busuk. Maksudnya begitu, itu nifak. Ada nifak. Wal jaza. Jadi fa'inna ta'as-sukhti wal jaza yuthbitu laka maksiatallah wa yarju taubah minha. Kalau penyakit benci dan lari dari Allah itu memang membuat kita jadi maksiat, tetapi masih diharapkan ada taubat.
ada taubat, ar-ruju ilallah masih diharapkan, tetapi wada'un nifaq fil Islam yuda'an nifaqo wa yushhidu lahu bihi wa qallama yatubu minhu. Sedangkan penyakit munafik di dalam Islam itu, ya, dia diam-diam gitu, dia tetap kokoh hatinya untuk munafik. Di sini dia bersyahadat ya, sedikit orang munafik yang tobat itu sedikit. Ya. Makanya ini da'un nifaq ini harus kita lawan penyakit munafik ini. Wallahu ta'ala ya'lamu dzalika minhu, dan Allah tahu itu semua. Nah, ini al-Islam, tahqiqul Islam. Maka kita ini, seluruh ubudiyah ini, ya, jangan sampai Anda anggap sebagai kewajiban, tapi hak. Sekali lagi, ini hakmu. Seluruh kebaikan ini hakmu, apalagi kewajiban, apalagi mafruḍat, hal-hal yang difardukan. Allah itu tidak memfardukan sebuah ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji, kecuali sangat urgennya nilai ibadah tadi. Ya, nilai ibadah tadi. Dan semua ini di dunia. Semua ini di dunia. Di wilayah taklifiyah. Ya, di wilayah kita masih ingat ya, dulu pernah saya sampaikan bagaimana Syekh Abil Hasan Asy'adzili dawuh bahwa Nabi Adam alaihissalam diturunkan di dunia itu la nuzulu ihanah, bukan turun dalam rangka dihina, tapi diturunkan dalam rangka dinaikkan derajatnya. Di surga Nabi Adam belum pernah menjadi khalifah, belum pernah menjadi mukallaf. Di kehambaan kita, kehambaan ini harus bulat. Nah, ketika masih di surga masih ubudiyatut ta'rif. Nah, ibadah makrifat saja, ibadah full makrifah. Orang yang full makrifah rupanya belum sempurna. Itu pelajaran ya bagi kita. Wah, saya sudah makrifah berarti sempurna. Belum. Ada ubudiyatut taklif. Anda harus menjadi mukallaf. Kalau di wilayah ini wilayahnya hakikat saja, di wilayah ini syariat, ya, maka wujud kesempurnaan manusia haruslah paduan antara dua hal ini. Ubudiyatut taklif dan ubudiyatut ta'rif. Ubudiyatut taklif ya di dunia banyak tugas-tugas, menjalani perintah, larangan. Rasanya kayak berat, rasanya. Tetapi kalau Anda menyadari, oh aku ini sedang Engkau sempurnakan Allah. Senang, syukur tadi, tahqiqu syukur. Bukan beban. Sholat beban itu, waduh, belum sholat isya aku abot itu misalnya. Apa ini? Orang bersyukur itu tidak ada bebannya, isinya senang. Berterima kasih itu kan senang. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fit tauhid. Ini bab tauhid selanjutnya, ya. Bab tauhid. Kemarin di Tangerang kita bab iman. Sekarang bab tauhid. Tauhid menurut dunia tasawuf itu
seperti apa sebenarnya? Karena pelakunya menjadi muwahhid, menjadi muwahhid. Jadi ada tauhid, tafrid, tajrid. Nah, istilah-istilah itu di dalam al-istilahat as-sufiyah. Jadi itu ensiklopedi tasawuf. Qala rahimallah at-tauhidu sirrullah. Loh, bayangkan. Nah, ini ya. Kalau kita belajar ilmu akidah, tauhidu bukan sirrullah. Tapi ketika kita masuk wilayah tasawuf, loh, tauhid itu kok sirrullah. Adalah rahasia Tuhan. Berarti orang yang muwahhid, manunggal, berarti dirinya pasti sirna. Maka muwahhid adalah orang yang telah fana dan memasuki baqa'uhu ta'ala, baqa'nya Allah ta'ala. Bagi billah. Nah, ini orang bertauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Wasidqu saifullah. Bersikap benar, jujur hatinya, benar gitu ya. Itu adalah pedang Allah. Pedang Allah itu bagaimana? Di dalam hati kita ini ada kata hati paling dalam ya, yang senantiasa seperti kayak pedangnya Allah. Kamu mau ngelenceng kemana hatimu? Hatimu loh ya, bukan zahirmu. Hatimu ini mau kemana ini? Kok pengen ini, pengen itu, ngebayangkan ini dan itu, wah, itu ada saifullah yang akan memotong kita. Wa madadus saifi bismillah. Limpahan anugerah saifullah itu adalah bismillah. 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 Apa itu takwil, penerjemah sosok basmalah ini, prototipenya, profilnya kayak apa basmalah itu. Wa tarjamatuhu masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun wala haula wala quwwata illa billah. Pengertian bismillah adalah gitu. Segala sesuatu ada karena kehendak Allah. Apa yang dikehendaki Allah ada, dan yang tidak dikehendaki nggak ada. Tak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Itu terjemahan basmalah. Ini mempraktekkan basmalah, maksudnya bukan diterjemahkan dalam mindset intelektual, ilmiah, bukan. Ini amaliyah. Kenapa? Karena segala sesuatu ini ada. Itu bareng dengan bunyi basmalah. Begitu Allah Bismillahirrahmanirrahim, segalanya ada. Kenapa segalanya ada? Kok itu hubungannya dengan masyiahnya Allah, kehendak Allah? Karena di setiap kehendak Allah itu ada ismuhu ta'ala, ada namanya Allah. Ada namanya Allah. Makanya jangan pernah tidak memandang ismuhu, namanya Allah di balik kunnya Allah itu. Makanya kun itu ya, kun. Oh, yang dahsyat adalah ma bainal kaf dan nun. Kun itu kan antara kaf dan nun ya, kun. Nah, saiki antara kaf dan nun ini ada apa?
ada maknun, ada yang tersembunyi rahasia Allah. Itu ada di balik antara kaf dan nun ini. Nah, kun itu bareng dengan bismillah fayakun. Makanya tarjamahnya adalah masya Allah kana wa malam yasha lam yakun. Nah, itu. Oleh karena itu, nah, jangan sampai al-kaunu itu sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Athaillah Sekandari di dalam Al-Hikam, al-kaunu kullu zulmah, alam ciptaan ini semuanya zulmah, lahir batin zulmah sebenarnya. Al-kaunu kullu zulmah faman lam yashhadhu fihi. Nah, itu. Siapa yang tidak menyaksikan Allah di balik alam, ya di balik alam, kok enggak menyaksikan ismuhu ta'ala di balik alam ini? Ya. Au qablahu, atau sebelum terjadinya alam, au ba'dahu, atau setelah alam ini hancur hangus semuanya. Faqad a'wajahu wujudul anwar, a'wazahu wujudul anwar. Maka orang itu telah dikaburkan, digelapkan dari adanya nur. Jadi selama nggak ada nur memancar di dalam diri kita, maka kita melihat karpet ini ya wujud karpet doang. Wah, asik di karpet ini, harganya berapa ini, kalau tak pasang gimana? Seharian Anda mikir karpet ini dan wujud karpet ini, maka karpet telah menjadi hijab. Dan karpet ini telah menjadi zulmah, kegelapan. Karena Anda tidak bisa musyahadah yang tersembunyi di balik karpet ini. Ya. Jadi pertama kali ya, yang muncul adalah asma'uhu. Makanya itulah awal kita dididik oleh Allah dengan bismillah itu. Kenapa harus ada? Kok enggak bisifatilah ya? Bunyinya basmalah itu loh. Kok enggak bidzatillahirrahmanirrahim? Kok enggak begitu? Kok bismillah? Karena bismillah adalah penghantar awal yang menyadarkan, hei manusia, di balik seluruh mukawwanat, di balik kunku tadi ada namaku. Maka lah gitu, orang itu kalau melihat nama Allah itu kan langsung zakarullah, pasti berzikir, astagfirullah, entah astagfirullahaladzim, entah subhanallah, entah Allahu Akbar, entah Allah. Nah itu maksudnya. Nah harus diingat oleh beliau, ditutup wala haula wala quwwata illa billah. Ingat, kamu mengamalkan basmalah ini bukan karena daya dan kekuatanmu, itu semua billah. Maka ketika billah, dirimu, asma'mu, namamu pun sirna. Sebab kalau masih ada namamu, kamu masih merasa punya eksistensi. Ya kan? Namaku ini, eksistensiku ini, jabatanku ini, peranku ini. Ini berarti namamu. Tapi begitu Anda menyebut bismillah, namamu mestinya fana. Ya,
Namamu mestinya fana. Yang ada nama Allah, Bismillah. Nah ini, maka itu beliau sebutkan, la haula wala quwata illa billah. Maka Ibnu Athaillah di dalam Al-Hikam itu menyebutkan beliau hakikatul ikhlas at-tabarri minal haul wal quwwah. Hakikat ikhlas itu kalau Anda merasa bisa merdeka, bebas dari memiliki berdaya. Artinya orang ikhlas itu tidak boleh mengaku ikhlas, gitu loh. Itu belum nyampe kepada hakikat ikhlas yang sesungguhnya. Wih, aku kayaknya ikhlas tadi itu. Wah, itu belum ikhlas itu, gitu ya. Karena namamu masih ada. Merdekakan, at-tabarri, bebas dari merasa berdaya secara ruhani maupun kuat secara jasmani. Nah, illa billah. Kembali di situ ya. Ini supaya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Beliau melanjutkan, kanali Allah rahimuh kanali sahibun wa kana katsirun mayatini bitauhid. Saya punya sahabat, ya, sahabat kata beliau suka datang ngajak diskusi terus tentang tauhid. Gitu. Ada itu orang itu hobinya diskusi tauhid itu ada gitu. Bab Gusti Allah aja itu utak-utak terus. Wah, filsafat ketuhanan ini itu. Wah, sampai jadi adiktif, kecanduan. Fara'aitu fin naum aqulu lahu. Maka suatu saat aku bermimpi dan aku katakan kepada sahabatku yang suka bicara tauhid tadi, idza aradta ya Abdullah, ya Aba Abdillah, ya Aba Abdillah, in aradta allati la lauma fiha fal yakunil farqu fi lisanik mawjudan wal jam'u fi sirrika masyhudan. Tiba-tiba dia seperti beliau Syekh Abdul Hasan dalam mimpi menasehati sahabatnya itu, "Hai Abu Abdullah, kalau kamu ingin tidak tercela di balik tauhid tadi, karena seperti begini ya, qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Bagaimana praktek hubungan keesaan Tuhan dengan diriku sekarang? Ini pertanyaan tauhid ini. Amaliyahnya seperti apa? Allah sudah membimbing kita juga. Allahus Samad. Cantolkan, gantungkan semua full dirimu kepada Allah, kepada ahadiyahnya Allah, karena dia satu-satunya dalam segalanya, dan seluruh segalanya ini kembali kepada esanya. Allahus Samad. Nah, di sini lalu fal yakunil farqu fi lisanika mawjudan. Hendaknya farq. Al-farqu itu apa toh? Ada di dalam tasawuf itu al-farqu al-jam'u. Nah, ini makom. Ya, ini makom. Makom farq, makom jam'. Makom farq ini ana abduk wa anta rabbi. Berpisah namanya. Aku hambamu, engkau Tuhanku. Kalau al-jamu enggak, tidak ada semuanya, hanya Allah, engkau saja ya Allah. Yang ada hanya engkau saja. Al-jamu, dirinya sirna. Full Allah semua. Itu al-jamu.
Jadi bagaimana ini supaya terpadu al-farqu dan al-jam'u ini? Dua-duanya benar. Maka kata beliau, fal yakunil farqu fi lisanika mawjudan. Al-farqu itu cukuplah di lisan zahirmu, maksudnya lesan. Ya, ini kopi, minum kopi nih. Apa Pak? Ini kopi. Lesan itu tugas lesan. Al-farqu di makom farqu. Hati kita fi sirrika, Anda menyaksikan Allah di balik kopi ini. Hatimu engkau Allah. Nah, yang minum siapa ini? Yang minum siapa ini? Yang minum al-farqu, lisanmu mengatakan ya aku sendiri yang minum. Di hatimu, masa Gusti Allah yang minum? Itu ya. Artinya engkau semua ini Allah. Itu soal sir, soal kedalaman batin Allah semua. Inilah cara yang disebut at-tawassutu, moderasi, wasatiyah di dalam tasawuf itu begitu. Memadukan syariat dan hakikat. Harus terpadu, padunya di wilayah tawassut, namanya wasatiyah. Mewasatiyahkan yang gimana? Oh ya, ini urusan. Ya seperti yang dulu-dulu saya jelaskan lah gitu. Kalau lihat mangga tetangga, ya itu mangga siapa? Mangga tetangga. Jangan sampai Anda mengatakan, oh mangga Allah ini, saya ambil dah. Hatimu paling dalam saja itu mangganya Allah. Di balik mangga itu asma Allah. Allah semua itu di sini. Di sini. Anda terima gaji, lesan Anda al-farqu. Terima kasih Pak. Kepada bos Anda, kepada atasan Anda, kepada negara, kepada pemerintah, lesan. Hatimu, terima kasih Allah. Gaji darimu itu. Harus gitu hatinya. Kalau enggak, maka gaji telah menjadi hijab dan zulmah. Ya. Anda terima gaji banyak, wah sepanjang jalan nanti tak beliin apa ya, lali Gusti Allah. 1 jam 2 jam Anda lupa Allah. Ya, dalam kondisi Anda ngitung-ngitung nanti tak ini asik, ini dicabut nyawa Anda oleh Allah, jeleng. Di akhir hayat Anda lagi ngitung duit, gitu ya. Kira-kira gimana? Tetap di sini. Engkau semua Allah. Di sini ya, jangan hanya masyhudan. Masyhudan itu fi sirrika, masyhud. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallahu abwabul haqqi arba'atun, pintu-pintu kebenaran, pintu-pintunya Allah itu 4. 1, at-tauhid. Tauhid tadi. Jadi itu pintu Allah. Kalau tauhid itu sirrullah, rahasia Allah. Begitu Anda dibukakan pintu tauhid, dibukakan rahasia Allah, rahasia kebenaran ilahiyah. Itu. Nah. Ini astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Di hati sudah Allah, Engkau sudah ngampuni aku semua ya Allah, maka aku tinggal istighfar saja sebagai rasa syukur atas seluruh ampunan-Mu. Hati harus mengatakan, ini aku bunyi istighfar ini akibat ampunan-Mu Allah. Alhamdulillah, istighfarnya itu penuh alhamdulillah. Jangan sampai astagfirullahaladzim, sudah sampai berapa sih?
itu aduh itu hidup Anda akan ngeluh aja isinya nanti, ya, mengeluh top isinya akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mahabbah, dan cinta. Ya, cinta. Apa hubungannya cinta dengan al-haq, dengan kebenaran hakiki? Karena cinta mendahului ilmu. Ya, kuntu kanzan makhfiyan fa'ahbabtu dulu. Fa'ahbabtu baru an u'rafa, untuk dikenal, dima'rifati. Maka mahabbah mendahului ma'rifah. Dan itu pintunya Allah, mahabbah itu. Cinta itu melahirkan pengetahuan sebenarnya. Dan Allah sendiri memiliki sifat al-ilmu. Al-ilmu. Karena itu seluruh ilmu itu dari Allah. Pemahaman manusia tentang ilmunya Allah itu relatif. Tetapi al-ilmu itu sendiri adalah absolut, mutlak. Karena itu sifat Allah. Gitu ya, pemahaman kita yang relatif. Tapi ilmu itu sendiri mutlak. Nah ini tauhidnya ilmu itu seperti itu. Wal iman, dan iman. Kita memasuki pintu Allah tanpa iman nggak bisa. Aku ingin memasuki pintu Allah dengan aksioma akal pikiranku, nggak bisa, ya nggak bakal. Waridho, dan ridho. Wah ini ridho ini, ya, ridho ini sangat-sangat urgent. Jadi 4 pintu Allah ini, tauhid, mahabbah, iman, ridho. Ini kalau dikaji Abwabul Haq itu masuk di dalam konteks kalau filsafat itu namanya epistemologi. Apa tadi? At-tauhid. Al-mahabbah, al-iman, ar-ridha. Ini semua amaliyah. Ya, bukan teori. Amaliyatul tauhid itu bagaimana? Amaliyatul mahabbah itu gimana? Dan seterusnya, amaliyatul iman, begitu juga amaliyatul ridha. Bukan sebuah konstruksi yang berdiri secara teoritis, wah ini enggak, itu hanya struktur yang ada di dalam alam pikiran kita yang terbatas. Ayo amalkan tauhid, maka pintu-pintu kebenaran terbuka. Jadi sebab apa? Tauhid ini kan kebalikannya apa? Asyirku, syirik. Ya, tauhid kebalikannya syirik. Sepanjang di hati kita yang bukan Allah ini masuk, ini berarti kita memelihara kemusyrikan demi kemusyrikan. Berhala-berhala. Entah itu dunia, entah itu makhluk, entah itu hawa nafsu, apa itu setan, apa itu mimpi-mimpi. Itu yang menghambat tauhid kita. Ya, tauhid kita. Jangan sampai ibadah kita. Ini Imam Ghazali, saya kemarin ngaji sama anak-anak di pondok, ngaji Ihya. Al-Ghazali mengatakan bahwa Allah itu menciptakan nikmat itu sebagai thariqun, metode. Ya, nikmat itu metode loh ya. Metodenya Allah supaya orang
nyambung sampai kepada Allah. Tapi orang sekarang berburu nikmat semua, ya enggak? Berburu metode, berburu jalan, bukan berburu tujuan. Nikmat itu jalan, bukan tujuan. Makanya diawali dengan sirat, katanya. Siratal ladzina. Itu menunjukkan, itu metode. Ya, harus kita luruskan. Nanti Anda imajinasi Anda di sini nikmat, asyik, nikmat, asyik. Allah menciptakan asyik dan nikmat itu metode, wasilah ilal wuslah supaya Anda nyambung pada Allah. Coba bayangkan sekarang ini banyak orang kepingin nyambung kepada Allah supaya dapat nikmat, ya enggak? Lah ini jambu mente akhirnya. Jambu mente itu ya kepalanya di bawah ya. Nah, ini pentingnya ya. Ini apa? Jangan ada syirik. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada. Jangan musyrik ketika ibadah kepada Tuhannya. Makanya sholat saja ini takbiratul ihram. Allahu Akbar. Menakbiri segala hal selain Allah. Hangus semua. Yang ada engkau saja Allah. Kabiru walhamdulillahi katsiran. Nah, harus diingat-ingat, Allahu Akbar itu dahsyatnya bukan main. Takbiratul ihram itu. Allahu Akbar. Hangus, maka di Quran disebutkan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang meyakini dia ketemu Tuhannya. Kalau Allahu Akbar, ya nggak ketemu Gusti Allah kita sholat. Sholat, oleh Allah dipersiapkan betul kita. Kamu takbiratul ihram dulu ya, awalnya. Supaya apa? Mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan mereka pun merasakan, aku ini bisa ketemu engkau ya darimu Allah, bukan dariku, bukan karena aku ngotot usaha sampai saya teken-teken dadaku, enggak. Raji'un, tetap kembali kepada Allah engkau dengan caramu dan anugerah yang menurutmu, bukan menurutku. Ini iman kita biar nggak berantakan di sini, ya. Mempraktekkan iman. Apalagi ridho, segala kita ini juga harus ridho terhadap semua perintah dan larangan Allah, menjauhi dengan rasa ridho, menjalankan dengan juga rasa ridho. Jangan sampai tidak ridho. Saya kira demikian ya Bapak Saudara sekalian. Dawuh-dawuh beliau ini dawuh-dawuh beliau itu istilahnya kristal semua, istilahnya necklace semua, nuklir semua gitu ya. Ya dawuh-dawuh seperti ini yang bisa menggugah, meledakkan sesuatu yang membuat kita terpuruk gitu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.